Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, izinkan kami dari kelompok 2 yang dimana kami dari PAIA semester 4. Di sini ada teman-teman saya. Yang pertama di kiri saya ada Fadlan, yang insya Allah Fadlan ini akan membawakan jenis kesulitan belajar dan kemungkinan perkiraan bantuan. Dan di sebelahnya Fadlan ada Rangga. Rangga akan insya Allah menjelaskan, melokalisasikan letaknya kesulitan belajar. Di belakangnya Rangga itu ada Ira, yang dimana akan menyampaikan ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Di sebelahnya ada Salima, yang akan menyampaikan lokalisasi jenis faktor dan sifat yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar. Di sebelahnya Salima ada Devina, yang dimana akan menjelaskan kesulitan belajar, diagnosis kesulitan belajar. Dan di belakang saya atau di pinggirnya Devina ada Teni, yang dimana akan menjelaskan prosedur dan teknis diagnosis kesulitan belajar. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri selanjutnya, yang dimana akan menjelaskan tentang diagnosis kesulitan belajar, yang dimana kesulitan diagnosis belajar ini merupakan hal yang perlu dimiliki oleh seorang guru tersendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada saudari Devina untuk menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Guru sebagai pendidik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Karena itu, seorang guru juga harus memperhatikan perkembangan peserta didik secara individual agar dapat membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Tak hanya itu, seorang guru juga harus mampu mengenali peserta didik yang sedang mengalami kesulitan di dalam belajarnya, serta memahami apa saja sih faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar tersebut. Dengan melihat hasil belajar peserta didik, seorang guru akan mengetahui kelemahan serta sebab-sebab kelemahan tersebut. Karena kesulitan belajar akan bersumber pada faktor yang mempengaruhi kesulitan dan proses dan hasil belajar tersebut. Nah, jadi hal inilah yang mendasari diperlukannya diagnosis peserta didik, diagnosis kesulitan belajar, serta pengajaran remedial yang dilakukan untuk mengatasi salah satu masalah penting di dalam dunia pendidikan. Secara harfiah, kesulitan belajar didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya ia miliki pada umur tersebut. Kesulitan belajar secara informal juga dapat dilihat dari keterlambatan dalam perkembangan kemampuan peserta didik. Kesulitan belajar dapat menghinggapi seseorang dalam waktu yang cukup lama. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa kesulitan belajar ini dapat berpengaruh terhadap aspek di dalam kehidupan mereka, baik itu di sekolah, di pekerjaan, di keluarga, dan rutinitas sehari-hari, atau bahkan terkadang ada di dalam hubungan persahabatan dan juga bermain. Lalu ada beberapa penderita lain yang menyatakan bahwa gangguan ini dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan mereka. Sementara itu, ada penderita lain yang mengalami kalau kesulitan belajar ini dapat mempengaruhi bagi proses belajar mereka, sehingga tentu saja pada gilirannya
akan terdampak bagi aspek lain kehidupan mereka. Diagnosis kesulitan belajar ini merupakan proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan belajar atau hambatan belajar yang nampak. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, terima kasih kepada saudari Devina. Nah, jadi diagnosis kesulitan belajar ini tentunya harus dimiliki oleh seorang guru yang dimana tadi sesuai dengan definisinya, kesulitan belajar adalah rendahnya kepandaian seseorang dalam mencapai kemampuannya. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita memperdalamnya kepada saudari Ira yang dimana akan menjelaskan ciri dari peserta didik yang kesulitan belajar. Maka dari itu, stay tune, tetap terus kita Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang materi ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Peserta didik yang lamban dalam belajar atau memiliki rendah dalam berprestasi adalah peserta didik yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas waktu yang telah ditentukan karena adanya faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut karena lemahnya kemampuan peserta didik di dalam menguasai materi dan juga keterampilan dasar pada sebagian materi pelajaran. Burton mengatakan bahwa siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang harus dia capai dengan semestinya. Dan siswa juga dikatakan gagal apabila siswa tersebut tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan, misalnya penyesuaian sosial dan juga fase-fase perkembangan lainnya. Ciri umum dari siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat dipahami dan dapat dilihat melalui pengamatan fisik, perkembangan mental, intelektual, sosial, ekonomi, dan proses-proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik tersebut baik ketika di sekolah maupun ketika di rumah. Yang ciri tersebut dianalisis agar dapat diketahui penjelasan yang kompleks tentang ciri dan sebab-sebab timbulnya kesulitan belajar yang dialaminya. Ciri umum peserta didik yang mengalami kesulitan belajar diantaranya adalah yang pertama, memiliki rentang perhatian yang rendah, tidak fokus, bertingkah bingung, dan juga kacau. Yang kedua, peserta didik tersebut memiliki daya ingat yang lemah dan juga mudah lupa. Misalnya adalah peserta didik tersebut tidak mampu menyimpan memori huruf dan kalimat dalam rentang waktu yang cukup lama. Peserta didik tersebut juga tidak mampu membedakan antara huruf, angka, dan juga suara. Lalu yang ketiga adalah mengalami kesulitan dalam menuliskan pengetahuannya sekalipun dengan menggunakan kata dan kalimat yang sederhana. Yang keempat, peserta didik tersebut lambat dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan baik ketika di sekolah maupun ketika di rumah. Yang kelima adalah kemampuan berbicaranya lambat dan terbatas pada suatu persoalan. Yang keenam, tingkah laku peserta didik selalu berubah-ubah dari hari ke hari. Dan yang ketujuh adalah dia sulit akrab dengan benda atau orang yang baru dia temui. Pembahasan yang kedua adalah faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar. Faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri individu. Ada yang bersifat fisik dan ada juga yang bersifat psikis. Yang bersifat fisik itu misalnya adalah peserta didik tersebut memiliki gangguan kesehatan atau cacat mental sehingga menyebabkan dirinya mengalami keterbatasan atau kesulitan di dalam memahami pelajaran. Lalu yang bersifat psikis misalnya adalah dari segi faktor intelijensi, bakat, minat, motivasi, dan juga kesehatan mental. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Faktor ini bisa berasal dari keluarga. Maksudnya adalah
bisa berasal dari pola asuh orang tua, hubungan antara orang tua dengan dengan anak yang kurang baik, lalu lingkungan keluarga yang kurang harmonis, dan juga faktor ekonomi dari keluarga yang bersangkutan. Yang kedua bisa berasal dari sekolah. Maksudnya adalah bisa berasal dari guru. Misalnya guru tersebut tidak memiliki kecakapan di dalam menyampaikan materi, penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat, dan juga tidak adanya hubungan emosional yang erat dan baik dengan peserta didik. Bisa juga berasal dari kurikulum yang diterapkan tidak fleksibel, atau juga beban materi yang diberikan oleh guru terlampau berat. Lalu bisa juga berasal dari gedung sekolah atau ruangan yang digunakan di dalam proses belajar. Apakah ruangan tersebut kumuh, bising, atau kotor, ataukah bersih? Itu sangat berpengaruh di dalam proses siswa menerima informasi ketika belajar. Faktor-faktor tersebut dapat diperoleh dengan melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan guru melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Misalnya adalah untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dari peserta didik, guru dapat bekerja sama dengan lembaga sekolah dan juga lembaga kesehatan masyarakat seperti puskesmas untuk memeriksa bagaimana kondisi peserta didik, khususnya panca indera, kesehatan panca indera. Lalu untuk mengetahui kesehatan psikis dan tingkat kemampuan seseorang, guru tersebut bisa bekerja sama dengan psikolog atau lembaga bimbingan konseling. Untuk pembahasan yang ketiga adalah beberapa alternatif dalam menangani kesulitan belajar. Sudah menjadi harapan bagi para pendidik agar peserta didiknya dapat mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi di dalam prosesnya terkadang mengalami kendala karena ada beberapa peserta didik yang menunjukkan gejala-gejala bahwa dia itu mengalami kesulitan di dalam menerima informasi pembelajaran. Maka untuk menangani hal itu, dalam rangka untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, guru dapat melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah dengan cara mengetahui dan memahami secara utuh persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kesulitan belajar. Lalu guru juga bisa melakukan penyelidikan. Misalnya yang pertama adalah dengan melakukan observasi kelas. Cara ini dilakukan dengan cara guru mengobservasi secara langsung bagaimana kondisi kelas. Apakah kelas tersebut bersih, segar, dan mendukung proses pembelajaran, ataukah kelas tersebut kotor, kumuh, dan juga tidak layak untuk digunakan sebagai tempat belajar. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan tes fisik, yaitu guru bisa bekerja sama dengan puskesmas untuk melihat kondisi fisik, khususnya panca indera yang digunakan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga adalah teknik bermain peran. Pada tahap ini guru bisa mendatangi rumah peserta didik secara langsung dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh peserta didik sehari-hari dan juga apa yang ada di sekitarnya. Pada teknik ini, guru juga bisa langsung mewawancarai orang tua dari murid yang bersangkutan, bagaimana kepribadian, kondisi keluarga, ekonomi, dan pekerjaan dari orang tuanya. Lalu yang keempat adalah tes diagnostik kecakapan atau tes IQ. Dengan ini, guru dapat mengetahui tingkat potensi yang dimiliki oleh siswa, kepribadiannya, dan juga kekurangan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah menyusun program perbaikan. Selain guru dituntut untuk menyampaikan materi pembelajaran, guru juga merupakan seorang konservator, transmitter, transformator, dan juga organisator. Selanjutnya, guru bekerja sama dengan lembaga sekolah, dengan kepala sekolah untuk memperbaiki semua unsur-unsur yang ada di sekolah, baik mencakup gedung, ruang belajar, sarana prasarana, metode, dan juga kurikulum yang digunakan di dalam pembelajaran yang biasa digunakan. Baik, mungkin
Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada pemateri yang lain. Ya. Terima kasih pada saudari Ira. Nah, jadi ciri kesulitan belajar yang dimana ini bisa diamati secara baik itu fisik maupun mental, sosial ataupun yang lainnya. Dan faktornya itu ada dua, diantaranya ada internal dan eksternal. Nah, langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu saya sendiri yang dimana akan membawakan penetapan kemungkinan kesulitan cara mengatasi belajar ya, penetapan kemungkinan cara mengatasi. Nah, pada langkah ini harus adanya sebuah perencanaan atau alternatif yang dimana rencana tersebut harus bisa mengatasi, membantu peserta didik yang dimana ia mengalami masalah dalam belajar, sulit dalam belajar. Nah, rencana tersebut tentunya harus ada berisikan satu, cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu menjaga agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Jadi, bagaimana caranya supaya peserta didik itu tidak mengalami kesulitan belajar lagi? Ya, maka dari itu harus ada pihak-pihak yang dimana ia harus membantu peserta didik tersebut, baik itu guru, lembaga, bimbingan konseling yang lainnya. Dan tentu saja ada rencana yang lain di dalam rencana tersebut, terutama ada jadwal. Nah, jadwal di sini memberikan nih peserta didik itu harus setiap hari apa, kapan untuk dibantunya, harus ada jadwalnya. Lalu cara yang ditempuhnya, cara yang diberikan untuk bantuannya gimana? Mau itu cara yang dimana menggunakan animasi, caranya menggunakan dialog. Nah, maka itu harus ditentukan. Yang ketiga adalah tempat juga harus direncanakan. Tempat itu harus diberikan kepada peserta didik itu yang dimana tempatnya itu enak, tempatnya itu penuh motivasi supaya anak itu tidak stres. Lanjut, yang dimana harus adanya petugas. Petugas juga harus ditentukan. Dimana petugas ini bukan sekedar istilahnya hanya bukan yang ahli pada bidangnya, tapi harus ahli pada bidangnya yang dimana ia harus mampu mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik. Yang terakhir adalah tindak lanjutan kegiatannya. Maka harus ada tindakan terus nih ya untuk peserta didik itu supaya ia mampu melanjutkan kembali. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tindak lanjut. Nah, kegiatan untuk tindak lanjut ini adalah kegiatan melakukan melakukan bimbingan, arahan, dan pengajaran paling tepat dalam membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ini bisa ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya. Seperti halnya yang pertama, melaksanakan kegiatan berupa pengajaran remedial pada mata pelajaran yang menjadi masalah bagi peserta didik tertentu. Remedial ini dapat dilakukan oleh guru atau pihak lain yang dimana dianggap mampu menciptakan sesuatu belajar yang melakukan suasana belajar yang penuh motivasi bagi peserta didik. Nah, ia jadi mampu memberikan remedial yang dimana tidak terlalu menekankan, akan tetapi membuat lebih enjoy kepada peserta didik tersebut. Yang kedua adalah membagi tugas dan peranan kepada orang-orang dalam memberikan bantuan pada peserta didik. Nah, jadi kita harus membagi peran nih. Ada perannya di rumah, mungkin ada orang tua, di sekolah ada guru dan ada BK, dan mungkin ada, kalaupun ada di luar mungkin ada psikolog yang lain, yang dimana ini harus membagi peran untuk bisa mengatasi kesulitan belajar pada anak. Yang ketiga yaitu senantiasa mencek dan recheck ya kemajuan peserta didik yang bermasalah, baik pemahaman mereka terhadap bantuan yang diberikan berupa bahan maupun mencek bahan tepat guna program remedial yang dilakukan oleh setiap saat diadakan revisi dan improvisasi. Nah, ini kita harus mencek ya bahan yang digunakan untuk diberikan kepada seorang anak yang dimana anak tersebut mengalami kesulitan belajar, itu harus dicek apakah ini bahannya tepat nggak, bahannya ini buat anak itu mudah atau enggak. Nah, itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, maka dari itu harus adanya cek dan recheck. Yang keempat, ya mentransfer atau mengirim, ya. Nah, peserta didik yang menurut perkiraan nggak bisa diatasi oleh guru, ya, maka bisa pihak lain atau orang yang bukan dari guru itu bisa membantu, ya. Contoh, mungkin seperti orang tua
ya mungkin lembaga seperti psikolog, psikiater, lembaga bimbingan yang lainnya. Nah itu maka mereka harus bisa istilahnya mengatasi kesulitan belajar anak tersebut. Nah itu merupakan penetapan dan tindak lanjut dari cara mengatasi kesulitan belajar pada seorang anak. Nah lanjut saja kepada pemateri yang selanjutnya, yaitu Saudara Fadlan. Kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kesulitan belajar dan kemungkinan perkiraan bantuan. Yang pertama, kesulitan belajar dari faktor internal, yaitu dari yang berasal dari individu siswa itu sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar antara lain gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran dan penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada faktor dari eksternal. Faktor eksternal yaitu penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar siswa itu sendiri, seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban belajar, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk di bagian depan. Mereka akan dapat melihat tulisan di papan tulis lebih jelas. Begitupun dalam mendengar semua informasi belajar yang diucapkan oleh guru. Yang kedua yaitu anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan bimbingan oleh orang tua dan keluarga lainnya. Nah, yang ketiga yaitu siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Teknik program remedial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai, memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Nah, peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selain itu juga, orang tua perlu memperhatikan kesehatan tubuh anak dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi, disertai dengan suplemen pembangun tubuh yang cukup. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kepada pemateri. Ya, terima kasih Saudara Fadlan yang telah menyampaikan materinya. Nah, jadi jenis dan kesulitan belajar tadi sudah dijelaskan oleh Fadlan, dan cara mengatasinya juga ya. Tadi seperti halnya anak yang dimana merasa kesulitan melihat dengan baik dan mendengarkan dengan baik, maka ia dipindahkan duduknya di bagian depan. Dan tentu saja ada peran yang penting di bagian orang tua, yaitu selalu memberikan motivasi yang baik tentunya. Motivasi yang memberikan semangat kepada anak untuk terus selalu belajar, bukan istilahnya menindas ataupun memaksa terus belajar tanpa penuhnya motivasi. Jadi sangat perlu sekali motivasi dalam memberikan peranan kepada seorang anak. Nah, orang tua itu sangat penting ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu melokalisasi letaknya kesulitan belajar yang akan disampaikan oleh Saudara Rangga. Terima kasih. Melokalisasi letaknya kesulitan belajar. Melokalisasi kesulitan belajar ialah menentukan letak kesulitan dalam mata pelajaran, subpokok atau pokok pembahasan yang sulit dimengerti oleh siswa. Untuk mengetahui beberapa kesulitan tersebut, ada beberapa hal, yaitu yang pertama mengidentifikasi kesulitan belajar pada bidang studi tertentu. Pada bidang studi mana saja peserta didik mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pada kawasan tujuan belajar dan bagian ruang, yaitu lingkup materi pelajaran manakah yang
pelajaran manakah yang kesulitan belajar itu terjadi. Kemudian yang ketiga, analisis terhadap catatan mengenai proses pembelajaran. Nah, diambil contoh kasus seorang siswa yang sedang menulis observasi mengalami kesulitan belajar, di mana ia sulit menyerap materi yang disampaikan oleh gurunya, dan bukan hanya pada satu mata pelajaran saja, melainkan pada hampir semua mata pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Kesulitan belajar tersebut yang menimpa siswa tersebut dinamakan slow linear atau lambat dalam belajar. Terlepas dari itu, kita juga harus mengetahui penyebab dari kesulitan belajar pada siswa tersebut. Apakah penyebabnya dari faktor internal atau eksternal? Selebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Ya. Terima kasih kepada Saudara Rangga yang dimana telah menyampaikan materinya. Jadi kita harus tahu sebagai guru letak kesulitan belajar pada seorang anak. Ini sulitnya di mana nih? Ya, apakah kesulitannya pada bidang matematika, bahasa Inggris kah? Dan seorang guru itu harus tahu. Ya, dan cara mengatasinya juga seorang guru harus tahu. Ini bagaimana cara mengatasi seorang anak yang dimana nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris, tapi lambat laun ia bisa. Nah, itu harus diketahui oleh seorang guru. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu lokalisasi jenis faktor dan sifat yang menyebabkan peserta didik yang mengalami berbagai kesulitan. Lokalisasi jenis faktor dan sifat yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan. Pada garis besar, yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal berasal dari peserta didik itu sendiri. Salah satu yang termasuk ke faktor internal yaitu kelemahan mental faktor kecerdasan atau kecerdasan di bawah rata-rata. Yang kedua, kelemahan fisik seperti kecacatan atau penyakit-penyakit lainnya. Lalu yang ketiga, gangguan yang bersifat emosional. Yang keempat, sikap dan kebiasaan yang salah dalam mempelajari bahan-bahan pelajaran tertentu. Yang kelima, peserta didik belum memiliki kecakapan dasar pelajaran bahan-bahan pelajaran tertentu. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar yang menyebabkan peserta didik mengalami gangguan belajar, kesulitan belajar. Yang pertama, yang termasuk faktor eksternal yaitu situasi atau proses belajar mengajar yang kurang merangsang peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, ketidakseragaman pola dan standar administrasi. Yang keempat, beban belajar yang terlampau berat. Yang kelima, metode mengajar yang kurang memadai. Lalu yang keenam, sering pindah sekolah. Yang ketujuh, kurangnya alat dan sumber untuk belajar mengajar. Lalu yang keenam, situasi rumah yang kurang mendukung untuk peserta didik aktif dalam pembelajaran. Untuk bagaimana caranya kita mengetahui faktor-faktor tersebut, yaitu dengan cara atau alat yang telah digunakan oleh guru, yang telah dibuat oleh guru atau orang lain, yaitu salah satu alat dan caranya yaitu tes kecerdasan, tes bakat khusus, skala sikap baik itu yang standar yang telah dibuat oleh guru. Yang keempat, inventory. Yang kelima, wawancara dengan peserta didik yang bersangkutan. Yang keenam, mengadakan observasi yang intensif di dalam maupun di luar kelas. Lalu yang keenam, wawancara dengan guru dan wali kelas, dengan orang tua, teman, bila diperlukan. Mungkin sekian dari saya. Nah, terima kasih kepada Saudari Salimah yang telah menyampaikan materinya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dibahas, berbagai macam faktor yang ditentukan seperti internal, di mana seorang anak itu pertama kecerdasannya, mungkin fisiknya, itu dalam faktor internalnya. Dan di faktor eksternalnya mungkin seperti di orang tua, ya di sekolahnya, mungkin cara belajarnya guru yang tidak menyenangkan, itu bisa menyebabkan seorang anak peserta didik menjadi kesulitan dalam hal belajar. Nah, hal tersebut harus kita ketahui
dan cara mengatasinya mungkin seperti kalau misalnya dalam bidang kurikulumnya mungkin diperbaiki bagaimana sih caranya supaya anak lebih memahami materi tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya kita langsung saja kepada saudari Teni yang akan menyampaikan prosedur dan teknis kesulitan belajar. Oke, untuk materi terakhir saya akan menerangkan mengenai prosedur dan teknis diagnosis kesulitan belajar. Perlu kita ketahui dulu, belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan. Jenis jenjang pendidikan ini, berhasil atau gagalnya suatu pendidikan itu tergantung dengan peserta didik itu sendiri. Antara lain yang rajin atau yang malas itu tergantung dalam pencapaiannya yang ingin dia capai atau keinginan tersendiri, apakah ingin sukses atau ingin gagal, itu termasuk keinginan diri sendiri. Pada masa sekarang ini banyak anak-anak yang malas mengalami kesulitan belajar, tidak hanya oleh siswa berkemampuan kurang atau tinggi, bahkan yang di bawah rata-rata juga selalu mengalami kemalasan. Sedang yang namanya kesulitan belajar itu merupakan kondisi proses belajar tertentu untuk mencapai kesuksesan. Faktor intelijensi yang rendah atau kelainan mental pun itu tidak bisa dikatakan sukses apabila jika seseorang itu sendiri emang sulit untuk belajar. Dengan yang IQ-nya tinggi pun tidak akan bisa dikatakan sukses jika dia memang mengalami kesulitan belajar. Masuk ke dalam buku Sugianto yang terbit pada tahun 2007 dari halaman 121 sampai 124. Dia menjelaskan bahwa kesulitan belajar itu ada beberapa macam. Di antaranya identifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Salah satu teknik untuk mengidentifikasi siswa kesulitan belajar adalah menganalisis hasil belajar siswa. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menetapkan nilai kualitas siswa itu sendiri dalam batas maksimal sebagai lulus. Yang kedua, membandingkan nilai tiap siswa dengan nilai batas lulus tersebut. Terus mengelompokkan siswa atau klasifikasi kemampuan itu sendiri. Ada yang terakhir, menentukan prioritas layanan berdasarkan peringkat siswa. Dari buku yang pertama dijelaskan, ada materi yang kedua, yaitu lokalisasi letak kesulitan belajar itu sendiri. Yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah mendeteksi kawasan tujuan belajar dan ruang lingkup bahan yang dipelajari. Untuk keperluan ini, pendekatan yang paling tepat adalah menggunakan tes diagnostik. Tes diagnostik itu adalah penilaian antara individual. Yang ketiga ada lokalisasi faktor penyebab kesulitan belajar. Untuk mengetahui penyebabnya dapat dilakukan angketisasi maupun wawancara secara langsung kepada siswa gitu. Yang keempat, perkiraan kemungkinan pemberian bantuan setelah menelaah tentang kesulitan belajar yang dialami, jenis, sifat, latar belakang, faktor penyebab kesulitan belajar, maka dapat diperkirakan tentang rencana pemberian bantuan kepada siapa, berapa lama, kapan, di mana, bagaimana bantuan itu, serta siapa saja yang terlibat di dalamnya. Yang kelima, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Langkah kelima ini adalah menyusun suatu rencana atau beberapa rencana yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar siswa tersebut. Rencana ini hendaknya berbasis bahan yang harus diberikan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang kedua, strategi dan pendekatan yang harus dilakukan untuk membantu mengatasi kesulitan. Yang keenam, ada pemberian tindak lanjut. Tindak lanjut yang paling tepat dari proses ini adalah melakukan pengajaran remedial. Kalau misalkan pelajaran secara berulang, otomatis siswa yang malas itu juga akan semakin mengenal bahwa pelajaran yang diajukan itu mudah untuk dipelajari. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Teni yang telah menyampaikan materinya. Dan prosedur dan teknis tersebut yang kita ketahui itu ada 6. Yang pertama yaitu mengidentifikasi mana sih siswa yang dimana ia kesulitan belajarnya. Terus yang kedua, lokalisasi letak kesulitan belajar. Yang ketiga adalah lokalisasi faktor kesulitan belajar. Yang keempat adalah perkiraan kemungkinan pemberian bantuan. Yang kelima adalah penetapan kemungkinan cara mengatasinya. Dan yang keenam adalah pemberian tindakan lanjut. Nah, jadi buat kalian yang menjadi seorang guru,
ya. Kalian harus mengetahui bagaimana sih cara untuk bisa mengetahui ataupun mengidentifikasi mana seorang siswa yang dimana ia mengalami kesulitan belajar. Jadi bukan hanya dengan istilahnya marah-marah, ya mungkin sekarang dengan marah-marah tanpa mengetahui nih ternyata anak ini kesulitan belajar dalam tempatnya posisinya di belakang, ia nggak bisa mampu mendengarkan suara guru yang menjelaskan materinya. Nah maka dari itu harus diberikan namanya jalan atau alternatif, seperti misalnya dipindahkan tempat duduknya, ataupun misalnya diberikan penjelasan yang lebih keras kembali. Nah, itu artinya harus kita kembalikan lagi, guru harus bisa menyampaikan dengan baik dan mengetahui mana sih peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan harus tahu juga cara mengatasinya. Nah, untuk itu mungkin penyampaian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik segi penyampaian yang kurang, mungkin tidak tidak semaksimal mungkin yang kita bisa sampaikan. Dan terima kasih juga telah mau menyaksikan presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.